Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Indriani Dewi dari Kampus Poltekkes Kemenkes Jakarta 3, Prodi Program Studi Profesi Bidan. Di sini saya ingin melakukan suatu penyuluhan tentang gizi yang berjudul Diary of MPASI. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu, selamat sore teman, selamat sore Adek. Jadi di sini perkenalkan, nama saya Devi Indriani Dewi Bu, dari Kampus Poltekkes Kemenkes Jakarta 3, tepatnya di Bekasi. Nah, tapi saya kuliahnya tuh di Pulau Mas Bu. Jadi kita ada kayak cabangnya gitu. Nah, saya berasal dari jurusan program studi profesi bidan. Di sini saya ingin memberikan suatu penyuluhan atau lebih tepatnya sih kayak edukasi gitu ya Bu tentang tentang gizi dan gizi ini kan sangat penting ya Bu bagi anak-anak, terutama bagi bayi dan balita. Nah di sini materi saya tentang MPASI Bu, judulnya Diary of MPASI. Di sini Ibu bisa lihat dulu. Nah sebelum saya memberikan Ibu sedikit informasi tentang MPASI itu bagaimana. Jadi Ibu bisa isi ini terlebih dahulu Bu. Nama Ibu Sumarti. Ibu Sumarti ya. Umur Ibu berapa? 36. 36 tahun. Ini anak keberapa ya Bu? Kedua. Oh, kedua. Nama adiknya? Nama ini Iya. adiknya Romi Kaisar Fahrazi. Tulisannya ini Romi ya. Romi gini. Kaisar C. Pakai C. pakai C. Ya. Kaisar Fahrazi. Fahrazi. Umur berapa Bu? 7 bulan. Sudah MPASI lah Bu ya? Udah. Ini alamatnya apa ya Bu? Kampung Candina. RT 4 RW 7. Betul. Jadi sebelum saya memberikan sedikit informasi tentang MPASI, saya ingin Ibu mengisi ini terlebih dahulu Bu. Ya. Adiknya bisa saya pegang dulu, bisa nggak Bu dia? Sama kakak ya. Nangis nggak dia? Sama kakak ya, sebentar ya. Nangis nggak? Dikasih lagi ya. Ibu telah mengisi pretest yang saya kasih. Selanjutnya saya ingin memberi sedikit informasi tentang MPASI itu bagaimana ya Bu. Sebelumnya di sini kan saya masih awal Bu melakukan seperti ini. Jadi saya mohon maaf kalau misalkan saya ada kekurangan atau kekurangan dalam penyampaiannya itu belum sempurna ya Bu. Iya. Mohon dimaafkan ya Bu. Enggak apa-apa. Ibu bisa lihat brosurnya dulu Bu. Apa dia? Ini udah ya. Jadi materi yang saya angkat ini kan tentang MPASI. Nah judulnya ini Diary of MPASI. Ibu bisa lihat sendiri ya. Iya. Nah MPASI itu sebelumnya Ibu udah tahu kan, itu sangat penting bagi bayi dan balita ya Bu. Iya. Nah di sini ada di lembar yang pertama Bu, bisa lihat. Yang lembar pertama kan ada tentang pengertian ASI. Nah di sini tertera bahwa pengertian ASI adalah makanan terbaik untuk bayi, namun dengan seiring bertambahnya umur, bayi yang sedang mengalami suatu pertumbuhan yang memerlukan energi dan zat-zat gizi yang melebihi jumlah ASI yang diberikan. Jadi untuk pemberian ASI ini kan terutama Ibu udah melewati pemberian ASI eksklusif ya. Berarti ASI eksklusif itu dia dimulai sejak 0 sampai 6 bulan ya Bu. Nah, di sini ASI itu sangat penting Bu karena
ASI ini memiliki banyak nutrisi di dalam ASI tersebut. Nah, yang kedua itu ada pengertian MPASI sendiri. Nah, bagaimana sih pengertian MPASI? Adalah singkatan dari makanan pendamping ASI yang merupakan makanan atau minuman selain ASI yang memiliki kandungan zat gizi dan diberikan kepada bayi sebagai tambahan bersama pemberian ASI. MPASI ini dimulai sejak anak berusia 6 bulan sampai 24 bulan lamanya. Berarti dari 6 bulan sampai 2 tahun ya Bu ya. Nah, MPASI ini sangat penting Bu terutama bagi bayi dan balita ya Bu. Di sini mungkin banyak ibu-ibu yang lupa akan MPASI ini ya Bu, karena terutama bagi ibu pekerja. Nah, di sini MPASI ini bukan sekedar pemberian MPASI saja, tetapi MPASI juga harus dibarengi dengan pemberian ASI juga. Jadi kalau udah MPASI bukan nggak perlu ASI lagi ya Bu. Jadi MPASI itu kayak selingannya. Iya. Di sini apakah Ibu sudah mengerti? Udah. Baik. Saya akan lanjutkan yang kedua ya Bu, poin kedua itu ada syarat pemberian MPASI. Di mana syarat pemberian MPASI ini yang pertama diberikan tanpa menghentikan ASI. Nah, yang tadi saya katakan ya Bu, jadi MPASI ini pelengkap ASI. Ya. Yang kedua ini bayi berumur lebih dari 6 bulan. Dimulai sejak 6 bulan pertama ya Bu. Yang ketiga ada kandungan gizi harus cukup. Nah, kandungan gizi harus cukupnya ini dia dengan gizi seimbang juga ya Bu, diselingi sesuai dengan umurnya. Ya. Kemudian ada diberikan secara bertahap, yaitu jumlah dan jenisnya. Jadi secara bertahap ini nanti akan dijelaskan di umur 6 bulan sampai 24 bulan tuh bagaimana. Yang poin keempat ini dia tuh diberikan secara bertahap, yaitu jumlah dan jenisnya. Nah, jumlah dan jenisnya ini maksudnya dia tuh tergantung pada usia bayinya ya. Dari 6 bulan sampai 24 bulan. Kemudian yang terakhir ada jenis MPASI disesuai dengan usia anaknya. Ini harus diperhatikan sekali ya Bu untuk penakaran penggunaannya atau pelakuannya ya. Kemudian kita lanjut Bu ke halaman selanjutnya. Ada waktu yang tepat pemberian MPASI. Di sini ada 4 poin Bu. Ada usia 6 bulan, ada usia 6 sampai 6 bulan, 9 sampai 12 bulan, sampai 12 sampai 24 bulan. Yang pertama untuk usia 6 bulan pertama nih Bu ya, berikan MPASI 2 kali sehari saja. Jangan lebih ya Bu, maksimal ini 2 kali sehari. Jadi bisa pagi, bisa sore ya Bu, malamnya kan sisanya ASI ya Bu. Kemudian yang kedua ini ada usia 6 sampai 9 bulan. Diberikan MPASI 2 sampai 3 kali makan dan 1 sampai 2 kali selingan tiap hari. Maksudnya apa sih? Dari usia 6 sampai 9 bulan ini dia tetap 2 sampai 3 kali ya Bu, naik 1 kali sehari. Nah, jadi dia ditambah 1 kali selingan. Selingannya itu kayak makan buah direbus gitu. Ya maksudnya buah yang didinginkan juga bisa. Sayur yang direbus maksudnya gitu ya Bu. Kemudian ada yang ketiga itu usia 9 sampai 12 bulan, beri MPASI 3 sampai 4 kali makan dan 1 sampai 2 kali selingan tiap harinya. Jadi bertambah 1 kali per usianya tuh nambah ya Bu. Kalau usianya nambah otomatis porsi makannya juga ditambah. Oh iya. Nah, yang terakhir itu ada usia 12 sampai 24 bulan. Beri MPASI 3 sampai 4 kali makan dan 1 sampai 2 kali selingan tiap hari. Ini sama kayak 9 sampai 12 bulan Ibu. Nah, di sini juga MPASI memiliki variasi makanan. Jadi sebelum Ibu melakukan MPASI ini, Ibu harus tahu bagaimana sih cara pemberian variasi yang baik untuk anak ini, biar anak ini maksudnya tuh nggak kaget dengan makanan yang dia baru kenal ya Bu. Kemudian yang pertama itu ada makanan hewani kayak zat besi. Adanya Kemudian yang pertama itu kan ada makanan hewani kayak zat besi. Nah, makanan hewani itu kayak daging. Daging itu bisa dihancurkan ya Bu. Kemudian ayam atau hati ayam ya.
dan sumber hewani lainnya seperti ikan, telur, susu, dan produk-produk susu lainnya ya. Nah, kemudian yang kedua itu ada makanan pokok, di mana makanan pokok ini lebih ke karbohidrat ya Bu, tapi diberikannya itu gerak kali ya. Dilanjut ya Ibu. Ya. Yang kedua itu ada makanan pokok, di mana makanan pokok ini dia tuh lebih ke karbohidrat ya Bu. Nah, makanan pokok ini gimana sih? Contohnya itu ada kayak jagung, jagungnya bisa direbus Bu. Kemudian bisa juga dicampurkan oleh sayur ya. Kemudian ada gandum, ada nasi, nasinya juga ya secukupnya aja untuk kebutuhan bayi dan balita. Kemudian ada biji-bijian dan sorghum. Nah, di sini juga ada umbi-umbian seperti singkong dan kentang. Yang ketiga itu ada kacang-kacangan. Kacang-kacangan ini ada biasanya dicampurkan oleh sayur-sayuran ya Bu. Kayak ibu misalkan nyayur buncis, gitu, nyayur kacang-kacang polong dan kacang tanah yang dikupas kulitnya gitu ya Bu. Kemudian ada biji-bijian. Nah, yang terakhir ini ada buah-buahan dan sayur-sayuran yang kaya vitamin A seperti alpukat ya Bu. Nah, di sini juga ada selain alpukat ada mangga, ada pepaya, ada markisa dan sayur-sayuran hijau lainnya seperti wortel dan ubi jalar. Nah, di sini apakah Ibu sudah tahu bagaimana sih MPASI itu, bagaimana pemberian MPASI yang tepat itu seperti apa setiap umur bayi dan balitanya? Iya. Kata ya Bu. Nah, di sini ada salah satu contoh menu makanan MPASI. Nah, yang pertama itu ada tempe wortel. Dia mau kemana dong? Nah, yang di lembar ketiga ini ada contoh menu makanan MPASI ya Bu. Ada tempe wortel. Nah, di sini ada bahan-bahannya serta langkah-langkahnya bisa Ibu lihat ya. Jadi yang pertama itu ada tepung beras sebesar 40 gram, tempe sebesar 2,5 kotak korek api ya Bu, bisa diimbang-imbangkan. Yang ketiga ada gula pasir 2 sendok makan, susunya juga 2,5 sendok makan, minyak 1 sendok makan, dan wortel serta garam dan airnya 300 cc ya Bu. Nah, di sini ada langkah-langkahnya bisa Ibu lihat. Yang pertama ada tempenya dipotong dulu kecil-kecil, terus direbus selama 15 menit, kemudian dihaluskan ya Bu. Yang kedua ada wortelnya tuh diparut dulu terlebih dahulu. Nah, yang ketiga itu ada semua bahan-bahan yang di atas dicampurkan dengan air sekitar 30 cc, kemudian diaduk secara rata dan dimasak ya Bu hingga matang. Nah, kemudian di sini ada hal yang terpenting Bu dalam memberikan MPASI itu. Ini Bu, bisa dilihat ini ya. Hal yang terpenting dalam pemberian MPASI itu yang ada 3 poin Bu. Jadi kalau ketika anak sudah dapat duduk dengan lehernya yang tegak dan mengangkat kepalanya sendiri tanpa bantuannya itu ya Bu. Kemudian yang ketiga ada ketika anak menunjukkan suatu ketertarikan terhadap makanan, misalnya anak itu dapat meraih makanannya tersebut, kayak Ibu misalkan menunjukkan makanan biskuit baru ya, biskuit, otomatis dia bakal kayak ngeraihnya itu sendiri ya Bu, kayak oh ini makanan yang baru dilihat gitu. Kemudian ada yang ketiga itu ada ketika anak menjadi lebih lapar dan tetap menunjukkan rasa laparnya, maka anak tersebut bisa saja menangis walaupun ibu sudah memberikan ASI. Nah, di situ aja Bu, sekiranya materi yang saya paparkan, jadi cuma segitu aja Bu, mohon maaf jika ada kekurangan. Untuk materi ini apakah Ibu sudah cukup paham? Iya, paham. Apakah Ibu sudah melakukan MPASI terhadap anak Ibu? Udah. Baik Ibu. Nah, sebelumnya tadi kan Ibu udah ngisi pretest dari saya Bu ya. Iya. Jadi ngisi post-testnya lagi ya Bu. Jadi pretest itu sebelum Ibu mendengarkan informasi dari saya, dan kalau post-test itu setelah mendengarkan informasi dari saya Bu. Bisa diisi dulu Ibu.
sekiranya segitu saja materi yang dapat saya sampaikan mengenai MPASI ya Bu. Semoga Ibu bisa melakukan MPASI ini dengan tepat agar anak Ibu bisa tumbuh sehat ya Bu, tidak ada pertumbuhan yang lambat ya Bu. Ya untuk adiknya ya. Terima kasih Ade, terima kasih Ibu. Terima kasih kembali. Nah, saya kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu, selamat sore Kakak, selamat sore teman. Nama saya Devi Indriani Dewi dari Kampus Poltekkes Kemenkes Jakarta 3, program studi profesi bidan. Di sini saya ingin memberikan sedikit informasi ya Bu tentang mengenai makanan pendamping ASI atau MPASI. Nah, MPASI ini dia tuh diberikan kepada bayi usia 6 sampai 24 bulan, tepatnya sampai 2 tahun ya Bu. Nah, di sini sebelum saya menyampaikan sedikit informasi, saya ingin Ibu mengisi pretest yang saya kasih ya Bu. Umurnya Bu 29 tahun, anak keberapa ya Bu? Anak keempat. Anak keempat. Nama adiknya? Nadira. Umurnya Bu? 1 tahun 3 bulan. 1 tahun 3 bulan. Ibu bisa isi pretest yang saya kasih. Pretest ini pengetahuan Ibu mengenai MPASI itu bagaimana ya Bu? Sebelum saya kasih sedikit informasi tentang MPASI, ini Ibu bisa diisi dulu ya Bu. Sepengetahuan Ibu aja. Ini. Ya. Bisa bisa diceklis, bisa dibulatin. Terima kasih Ibu telah mengisi pretest dari saya. Jadi sebelum saya memaparkan sedikit informasi tentang MPASI, saya ingin Ibu tahu bagaimana MPASI. Bisa dilihat dulu ya Bu. Nah, di sini kan yang pertama itu ada pengertian ASI ya Bu. Nah, ASI ini kan kita tahu sangat penting ya Bu bagi anak-anak ya, terutama pada dedek ini, bayi dan balita ini. Saya akan memberikan sedikit informasi tentang ASI. Nah, ASI ini adalah makanan terbaik untuk bayi, namun dengan seiring bertambahnya umur pada bayi atau balita yang sedang mengalami suatu pertumbuhan yang memerlukan energi dan zat-zat gizi yang melebihi jumlah ASI yang diberikan. Nah, dalam pemberian ASI ini otomatis Ibu sudah melewati di mana masa ASI eksklusif ya Bu. Nah, ASI eksklusif itu dimulai sejak 0 sampai 6 bulan ya Bu. Nah, yang kedua ini ada MPASI, di mana MPASI ini adalah singkatan dari makanan pendamping ASI yang merupakan makanan atau minuman selain ASI yang memiliki kandungan zat gizi dan diberikan kepada pemberian ASI. Nah, MPASI ini dimulai sejak 6 sampai 24 bulan lamanya, sampai 2 tahun ya Bu. Nah, apakah Ibu sudah mengerti pengertian dari ASI sendiri dan MPASI sendiri Bu? Kemudian kita lanjut ya Bu. Bagaimana sih syarat pemberian MPASI itu? Di sini ada 4 poin ya Bu. Yang pertama, diberikan tanpa menghentikan ASI. Jadi selama Ibu memberikan MPASI terhadap anak Ibu, jangan lupa juga memberikan ASI ya Bu untuk selingannya. Jadi meskipun Ibu sudah memberikan MPASI terhadap anak Ibu, jangan lupakan ASI untuk selingan anak atau bayi Ibu ya. Kemudian yang kedua itu ada bayi berumur lebih dari 6 bulan. Nah, ini berarti MPASI ini dimulai sejak 6 bulan ya Bu, 6 bulan pertama. Kemudian kandungan di dalam MPASI ini sangat cukup Bu gizinya ya, terutama pada ASI juga ya. Nah, yang ketiga ini ada diberikan secara bertahap, yaitu jumlah dan jenisnya. Nah, diberikan ini sesuai dengan usianya. Nanti ada penjelasan tentang bagaimana sih takaran atau berapa jumlah makan seharinya dalam pemberian MPASI ini ya Bu, terutama yang kita fokuskan itu sesuai dengan umurnya ya. Kemudian yang terakhir itu ada jenis MPASI disesuaikan dengan usia anaknya Bu. Nah,
Kemudian kita lanjut Bu ke waktu yang tepat pemberian MPASI itu. Nah, di sini ada 4 poin ya Bu. Dimulai tadi kan MPASI itu dimulai sejak 6 bulan ya Bu. Jadi dari usia 6 bulan sampai 24 bulan itu pasti beda Bu. Bagaimana cara pemberian makanan terhadap MPASI ini? Pada yang poin pertama itu ada usia 6 bulan Bu. Usia 6 bulan ini dia tuh diberikan MPASI-nya cuma 1 sampai 2 kali sehari. Nah, selebihnya itu selain 6 bulan ini misalkan anak ibu sudah melewati 6 bulan ini. Nah, setelah 6 bulan ini sampai 24 bulan, tepatnya di 2 tahun, ibu ini harus memiliki selingan. Selingannya ini bisa sampai 1 sampai 2 kali. Nah, selingannya ini dia tuh bisa berupa sayur yang direbus yang berbarengan dengan ibu sedang nyayur, misalkan dibarengin dengan sayur rebus-rebusan lah Bu ya. Kemudian ada buah-buahan juga selingannya. Nah, terus ada usia 6 sampai 9 bulan, di mana usia 6 sampai 9 bulan ini dia tuh memberikan MPASI-nya 2 sampai 3 kali sehari. Jadi udah naik 1 kali Bu, 1 kali seharinya ya. Jadi di 6 sampai 9 bulan ini sudah naik 1 kali seharinya menjadi 2 sampai 3 kali sehari dan diselingi 1 sampai 2 kali selingan. Nah, MPASI ini dia tuh bisa diberikan di waktu pagi hari setelah dia bangun tidur, bisa minum ASI terlebih dahulu ya Bu. Kemudian bisa diselingi dengan pemberian MPASI dan setelah siangnya itu bisa diselingi dengan makan buah-buahan. Kemudian yang poin ketiga ada usia 9 sampai 12 bulan. Nah, beri MPASI-nya 3 sampai 4 kali sehari dalam sehari sekali ya Bu. Jadi 3 sampai 4 kali makan dalam sehari. Di sini juga di usia 9 sampai 12 bulan ini dia tuh ada selingan juga 1 sampai 2 kali selingan. Jadi usia 6 sampai 9 bulan sampai 12 sampai 24 bulan tuh dia ditambahkan dengan adanya selingan. Nah, selingan ini tadi sudah saya katakan bisa diberikan setelah pemberian MPASI atau ASI. Kemudian kita lanjut aja ke variasi makanan. Sebelum ibu memberikan atau melakukan MPASI, otomatis ibu bisa sudah menyiapkan bagaimana sih variasi makanan yang tepat dan benar untuk yang sesuai dengan anak ibu atau bayi ibu ya Bu. Nah, di sini ada 4 poin nih Bu. Nah, yang pertama ada makanan hewani yang kaya zat besi. Nah, makanan hewani yang kaya zat besi ini dia tuh berupa daging, bisa telur, bisa susu atau produk-produk susu lainnya, dan bisa juga ayam atau hati ayam ya Bu. Biasanya juga ibu-ibu bisa memberikan nasi dengan hati ayam ya Bu biasanya ya. Nah, yang ketiga itu ada makanan pokok. Makanan pokok ini dia tuh lebih ke kandungan karbohidratnya Bu. Nah, di sini ada jagung, gandum, nasi, biji-bijian, dan sorghum. Nah, di makanan pokok ini dia selain jagung, gandum, dan lain-lain, dia juga ada umbi-umbian. Nah, umbi-umbiannya itu bisa yang bersifat manis, yang direbus dan diberikan ke anak ibu. Kemudian yang ketiga itu ada kacang-kacangan atau buncis. Kacang-kacangan atau buncis ini dia tuh bisa dicampurkan pada saat ibu memasak sayur-sayuran ya, yang berkuah ibaratnya ya Bu ya. Nah, dicampurkan ke nasi yang ibu sendokkan ke piring bayi ya. Kemudian yang terakhir itu ada buah-buahan dan sayur-sayuran yang kaya akan vitamin. Nah, vitaminnya yang dibutuhkan oleh bayi itu sangat dibutuhkan itu untuk vitamin A ya Bu. Karena vitamin A ini dia tuh berfungsi untuk kesehatan mata juga ya. Nah, di sini buah-buahan dan sayuran akan kaya vitamin A ini dia tuh berupa mangga, berupa pepaya, alpukat, markisa, sayuran hijau, wortel, ubi jalar, dan lain-lain. Nah, di sini juga ada buahnya. Buah-buahannya itu dan sayur-sayurnya itu seperti pisang, nanas, semangka, tomat, alpukat, dan kubis. Nah, untuk pemberian nanas sendiri itu lebih dikurangkan saja atau lebih dijarangkan ya Bu, karena nanas itu ibaratnya kalau untuk masyarakat awam tuh kayak tajam ya Bu untuk bayi dan balita ya.
Jadi dia tuh ususnya belum bisa mencerna makanan-makanan yang berzat tinggi ya Bu. Nah kemudian ada di sini ada di lembar ketiga ini ada contoh menu ASI, contoh menu makanan ASI. Biasanya Ibu menyajikan MPASI untuk anak Ibu itu biasanya apa ya Bu? Paling sayur. Sayur diapain? Sop gitu. Oh, dicampur oleh nasi enggak? Jadi di sini saya ada sedikit contoh, ada satu contoh tentang contoh menu makanan MPASI. Dia tuh ada tempe wortel. Nah di sini ada bahan-bahan sama langkah-langkahnya. Nah bahan-bahannya itu ada bisa Ibu lihat 1 sampai 8 itu dari tepung beras itu 40 gram, tempe, gula, susu, minyaknya itu cuma 1 sendok makan ya Bu, nggak usah terlalu banyak. Dan yang terakhir ada airnya itu hanya 300 cc, nggak usah banyak-banyak. Kemudian ada langkah-langkahnya, di mana langkah-langkahnya ini pertama tempenya itu dipotong, kemudian setelah dipotong itu dipotongnya itu secara kecil-kecil agar si bayi itu bisa mencerna makanan si tempe ini lebih ringan gitu ya Bu, nggak yang tebel-tebel ya. Kemudian tempenya itu kan dipotong-potong secara kecil-kecil dan direbus Bu selama 15 menit, dan setelah direbus lalu dihaluskan. Nah dihaluskan ini bisa memakai blender, bisa memakai sendok juga, dan dikasih air sedikit ya Bu. Nah kemudian yang kedua itu wortelnya diparut tipis-tipis Bu. Nah kemudian yang ketiga ada semua bahan makanan yang ini dicampurkan dan ditambah oleh air. Airnya ini sekitar 300 cc Bu. Nah kemudian diaduk secara merata dan langsung dimasak Ibu. Nah untuk sampai di sini apakah Ibu sudah memahami pemaparan saya tentang MPASI? Nah di sini ada lembar terakhir Ibu dari leaflet ini. Nah di sini ada hal yang terpenting dalam memberikan MPASI, terutama bagi bayi dan balita yang berusia 6 sampai 24 bulan ya Bu. Nah, yang pertama itu ada ketika anak sudah dapat duduk dengan lehernya yang tegak dan mengangkat kepalanya sendiri tanpa bantuan. Jadi, anak Ibu pasti udah mengalami posisi ini lah Ibu ya. Tadi kan anak Ibu berapa tahun tadi? 1 tahun 3 bulan ya, sudah bisa jalan juga ya. Termasuk cepat juga Bu. Kemudian ada ketika anak menunjukkan suatu ketertarikan terhadap makanan, misalnya anak itu dapat meraih makanannya tersebut. Jadi misalkan Ibu baru memperkenalkan suatu makanan baru nih terhadap dia, otomatis si dede ini bisa bisa meraihnya, ibaratnya kepo lah Bu ya, kepo akan makanan baru yang dia kenali ya. Kemudian yang poin ketiga itu ada ketika anak menjadi lebih lapar dan tetap menunjukkan rasa laparnya, biasanya tuh anaknya menangis Bu, menangis walaupun ibunya sudah memberikan ASI. Nah, sedikit aja paparan dari saya. Apakah Ibu sudah sangat mengerti atau ada yang bisa Ibu sanggah dari ini saya atau gimana Bu? Aduh, udah. Ya. Terima kasih Bu atas waktunya. Mohon maaf Ibu jika ada kekurangan dalam pemaparan saya, kekurangan dalam pembicaraan saya. Maaf, saya baru pertama kali nih Ibu melakukan penyuluhan seperti ini, karena untuk semester 3 ini lebih berat aja sih menurut saya Bu, karena udah diturunkan ke lahan-lahan masyarakat. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya ingin Ibu, setelah saya memberi sedikit informasi tentang MPASI, saya ingin tahu bagaimana Ibu memahaminya dalam yang saya tadi paparkan. Ibu bisa mengisi post-test ini Bu. Iya. Namanya nanti aja saya tulis ya.
menerima saya untuk memberikan suatu informasi walaupun sedikit dan belum sempurna ya Bu tentang MPASI ini. Dan terima kasih juga sudah mengisi pretest dan post-test yang saya berikan kepada Ibu. Untuk informasi lebih lanjutnya Ibu bisa searching atau cari-cari di internet ya Bu, gimana pemberian MPASI itu secara tepat untuk bayinya agar dedenya itu enggak mengalami pertumbuhan yang lambat ya Bu, dan dedenya juga bisa tumbuh kembang secara sehat. Terima kasih Ibu, terima kasih Bu. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Jadi kesimpulannya dari penyuluhan yang saya bawakan dan saya paparkan kepada ibu yang memiliki bayi dan balita, kesimpulannya itu untuk sebagian ibu atau sebagian masyarakat yang memiliki bayi dan balita sudah melakukan MPASI serta atau makanan pendamping ASI terhadap anaknya, terutama bayi dan balita yang berusia 6-24 bulan atau 6-2 tahun. Nah, di sini juga semua ibu yang memiliki bayi dan balita yang sudah saya beritahu tentang sedikit tentang MPASI, ibu tersebut sudah melakukan makanan pendamping ASI secara tepat dan sesuai dengan umur atau usia bayi dan balitanya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan, saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.